Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sehat. Sebelum Bapak Ibu Saudara-saudara melakukan segala aktivitas pada pagi hari ini, kami mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersyukur, memuji Tuhan atas segala berkat yang kita terima pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, buat kuasa penyertaan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami, buat kesehatan yang Tuhan berikan, buat napas kehidupan yang Tuhan berikan. Engkau bangunkan kami Tuhan dari setiap tidur kami. Engkau jaga kami Tuhan di setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini, kami rindu akan sapaan Tuhan melalui firman-Mu dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini di hari Kamis 26 Agustus 2021 tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya pernah terkesan dengan pertanyaan seperti ini. Tapi tujuannya secara umum dikatakan seperti ini. Dari sisi iman, pertanyaan itu bunyinya, apa yang membuat Anda menjadi seorang Kristen? Itu yang pertanyaan pertama. Apa yang membuat Anda menjadi seorang Kristen? Dari sisi dunia yang lain dia katakan, apa yang membuat Anda sehingga Anda mau bekerja? Nah, pasti kedua pertanyaan itu memerlukan jawaban dari setiap pribadi. Sehingga pantas dikatakan apa yang hendak saudara lakukan jika saudara menjadi seorang Kristen? Apa yang hendak saudara lakukan jika saudara bekerja? Apakah saudara itu menjadi seorang Kristen hanya semata-mata untuk mengubah satu identitas, atau hanya sekedar ada kata mengikut? Atau jika saudara melakukan pekerjaan saudara, apakah saudara hanya menginginkan upah dari pekerjaan Anda itu? Tentu kedua hal ini, jika kita hanya memperjelas identitas, hanya sekaligus sekedar mengikut, kita hanya ingin mendapatkan upah, maka kita tidak pernah mempersoalkan kualitas kita. Tapi dalam bentuk pertanyaan yang kedua itu, yang diperlukan adalah kualitas. Kualitas kekristenan dan kualitas pekerjaan. Tentu perbuatan Anda itulah yang Anda inginkan dari setiap apa yang Anda lakukan. Perbuatan Anda itulah yang Anda inginkan dari setiap apa yang Anda lakukan. Jika Anda malas dengan identitas kekristenan Anda, jika kekristenan Anda itu kabur, maka kaburlah jawaban yang Anda inginkan. Jika Anda bekerja dengan tujuan yang tidak jelas, maka hasilnya juga dengan yang tidak jelas.
Karena itu jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi ini kita diingatkan bahwa hidup manusia itu secara survei lebih sering mengalami kesia-siaan. Kenapa demikian? Mungkin orang yang rajin, orang yang sukses tidak setuju dengan itu. Tetapi yang kita lihat pada kenyataannya, sekalipun orang sukses, tetapi kadang suara keluh kesahnya akan menutupi kesuksesannya. Ada hal yang menarik yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga hidup manusia itu lebih sering gagal. Hidup manusia itu sering sia-sia. Apa itu? Ada 3 konsep yang kita lihat. Kenapa sering hidup manusia itu gagal? Kenapa sering hidup manusia itu sia-sia? Karena manusia itu tidak hidup di dalam Roh Kudus. Karena hidup manusia itu tidak punya iman. Karena hidup manusia itu tidak mengenal kebenaran. Ketiga ini sebenarnya adalah sesuatu rantai dalam kehidupan kita yang tidak terpisahkan siapapun orangnya. Melakukan pekerjaan itu harus didasari dengan kebenaran. Melakukan pekerjaan itu harus didasari dengan keyakinan. Melakukan pekerjaan itu harus didasari dengan pengharapan. Tentu sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mengatakan, wah saya hidup tanpa Roh Kudus, saya hidup tanpa iman, saya hidup tanpa kebenaran. Ketiga hal itu adalah satu hal yang tidak bisa kita pisahkan dari diri kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya pernah membaca satu poster mengatakan seperti ini. Dalam melawan dan mengantisipasi serta memutus rantai penularan COVID ini perlu ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu iman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, imun. Karena itu dalam menciptakan iman dan imun yang kuat harus ada kebenaran dalam kejujuran yang dilakukan. Dalam melakukan iman yang sehat harus ada kebenaran dan kejujuran. Dalam mencapai imun yang kuat harus ada kejujuran dan kebenaran. Jujurkah Anda mengkonsumsi makanan yang sehat? Jujurkah Anda memakan menu makanan yang sehat? Memakan makanan tidak untuk kenyang, tetapi memakan makanan, mengkonsumsi makanan hanya untuk sehat. Pada kenyataannya, yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, proses iman dan imun itu selalu hampir sama. Kita itu berdoa ketika kita punya persoalan, tetapi begitu persoalan itu dirubah dengan sukacita, maka seakan-akan iman kita itu tamat. Penyertaan Tuhan itu tamat. Sama halnya dengan imun. Kekuatan tubuh ini, makanan yang kita konsumsi, seakan-akan ketika makanan itu tidak masuk akal, tidak menyenangkan kita, maka bisa kita proses sedikit aja sama saya. Tetapi begitu makanan itu enak, kita lahap dengan sebanyak-banyaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 2 dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya, tidak jauh beda dengan kebenaran. Bahwa sifat manusia itu selalu membela dirinya karena dia menganggap dirinya benar. Sama halnya apa yang diungkapkan oleh Amsal tadi. Kita selalu menganggap diri kita bersih sehingga kita mampu menilai orang lain itu jauh lebih berdosa dari kita. Dan bahkan kita mau menghakimi
orang yang tidak berdosa karena kita menganggap diri kita bersih. Karena setiap orang yang menganggap dirinya benar, setiap orang yang menganggap dirinya bersih, itulah yang menimbulkan keegoisan, kesombongan, itulah yang mengakibatkan keangkuhan. Sehingga banyak di antara kita yang hidupnya menjadi munafik, mampu bertopeng di tengah-tengah ketidakjujuran untuk membela, mempoles hidup kita supaya orang lain melihat kita benar, supaya orang lain melihat kita ini berwibawa, punya kualitas. Seakan-akan kita itu adalah orang-orang yang begitu luar biasa. Ternyata topeng kita inilah yang membuat kita luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan hadir dalam kebenarannya untuk mengingatkan kita dalam segala aspek kehidupan kita, akan segala dasar hidup kita. Roh Kudus yang hadir dalam diri kita sama dengan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir dalam hidup kita. Dia tidak hanya sekedar hadir, Dia mengingatkan kita pagi hari ini secara khusus mengatakan bahwa kamu harus hidup merdeka di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus berarti hidup di dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Orang-orang yang merdeka di dalam Kristus berarti lepas dari belenggu dosa, lepas dari keserakahan, lepas dari kehausan atau kerakusan kuasa dunia. Bahkan hidup yang merdeka di dalam Kristus harus mampu mengubah manajemen hidupnya, sehingga persoalan-persoalan apapun yang dia hadapi, dia percaya bahwa Tuhan menolong dia, bahwa Tuhan memelihara dia. Coba Anda tidak percaya akan kebenaran Tuhan, kapan Anda mampu untuk menerima pertolongan Tuhan? Kapan Anda mampu untuk meminta pertolongan Tuhan jika Anda tidak percaya? Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak begitu gampang hal ini kita lakukan tanpa iman yang bertumbuh, yaitu ketika kita selalu rajin mendengarkan firman Tuhan, ketika kita selalu rajin dan taat akan firman Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali pun untuk memutuskan hidupmu dari hubungan firman Tuhan itu. Karena ada ayat yang terkenal dari surat Paulus, yaitu Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu oleh firman Tuhan. Jadi jelas diterangkan, iman timbul dari pendengaran, bukan karena tradisi atau dikatakan karena sunat, bukan karena budaya yang begitu kita lestarikan, tapi dari iman itu timbul dari pendengaran. Karena itu dinamika iman Kristen bukanlah kepatuhan pada hukum Taurat, melainkan hanya kepada kasih Kristus. Seperti apa yang diungkapkan di dalam Galatia 2 ayat 16 itu. Itulah sebabnya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita hidup karena anugerah Allah. Kita diselamatkan dari kuasa dosa oleh karena kasih Allah. Kita dimerdekakan dalam Yesus Kristus. Maka sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, hiduplah di dalam kasih. Sebab kita sebagai umat percaya kita harus mengasihi Allah. Kita harus mengasihi sesama. Karena Allah sudah mengasihi kita tanpa membedakan latar belakang, membedakan suku, ras. Sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita melalui putranya Yesus Kristus.
Karena setiap orang yang menerima kasih Kristus baginya diberi kuasa untuk mengasihi. Dalam hal inilah kita harus mengetahui iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup kepada Juru Selamat. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seorang yang beriman akan mentaati seluruh perintah Allah. Dalam mentaati perintah-perintah Allah, di sanalah kita mampu melihat dan mampu membuat manajemen hidup kita yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam nats firman Tuhan pagi ini kita diberikan pertanyaan. Apakah kita sudah mengasihi suami atau istri kita? Apakah pagi ini kita sudah mengasihi suami atau istri kita? Apakah pagi ini kita sudah mengasihi anak-anak kita? Apakah pagi ini kita sudah mengasihi dan mencintai saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita? Itu pertanyaan yang pertama. Jika Anda benar-benar menjadi orang Kristen yang benar, jika Anda benar-benar menjadi orang pengikut Kristus yang benar, pertanyaan itu harus kita jawab. Apakah Anda pagi ini sudah benar-benar mengasihi dan mencintai istri atau suami Anda, anak-anak Anda atau saudara-saudara Anda? Yang kedua, apakah saudara sudah mengajak keluarga Anda untuk beribadah memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, atas berkat yang tidak berkesudahan yang diberikan Tuhan kepada kita? Kedua pertanyaan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ditujukan kepada orang-orang yang menyebutkan dirinya pengikut Kristus, yang menyatakan dia punya iman. Tetapi di dalam konsep mengikut Kristus dan punya iman itu, Anda harus menjawab itu pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Mari kita jawab pertanyaan itu melalui iman kita. Iman di dalam kebenaran, iman di dalam kejujuran, karena Allah telah mengasihi kita. Allah tidak pernah mengurangi kasih-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengajak kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Firman ini sudah jelas mengatakan bahwa apapun tidak menghalangi kita untuk berlomba melakukan yang baik. Tidak ada lagi kesempatan siapapun untuk menghalangi kita melakukan yang baik jika hidupmu ada di dalam Roh Kudus, jika hidupmu ada di dalam imanmu, jika hidupmu ada di dalam kebenaran. Tidak ada satu kekuatan pun yang melarang Anda untuk melakukan kebaikan itu. Sebab kebenaran menjadi sesuatu yang langsung dinyatakan oleh Tuhan untuk membekali kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, iman bukan berarti kita tidak menghadapi persoalan hidup. Namun karena iman kita bisa menang di dalam segala proses kehidupan kita. Jadilah pemenang bersama Kristus. Amin. Kita berdoa. Sungguh Engkau maha baik Tuhan, yang memberikan kehidupan kepada kami di luar daripada apa yang kami inginkan dan kami butuhkan. Engkau berikan Tuhan. Di luar daripada apa yang kami minta, Engkau cukupkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini buat penyertaan-Mu. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang ingin melangkah dan melakukan segala kegiatan aktivitas hidupnya. Tuntun mereka, ingatkan mereka Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan, apakah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami ini tidak akan lepas dari setiap persoalan hidup ini. Tolong kami Tuhan,
Angkat kami dari setiap persoalan hidup kami. Engkau yang hadir Tuhan, memberikan sukacita dan kedamaian bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang harus terbaring dalam menghadapi persoalan COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan, karena kuasa Roh Kudus-Mu, Kau akan mampukan mereka Tuhan untuk kuat dalam menghadapi persoalan ini. Berkati segala obat yang mereka makan. Berkati setiap tim dokter medis yang menangani proses kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, pemimpin negara kami ini Tuhan, yang telah melakukan banyak hal-hal untuk membangun kehidupan kami untuk lebih baik secara khusus Tuhan, untuk memutus rantai virus corona ini dalam penularannya dari setiap manusia ke manusia yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkati pemerintah kami. Begitu juga Tuhan dengan gereja HKBP. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang memberkati pemimpin gerejamu untuk lebih melayani lagi dalam sukacita. Kau berikan kesehatan. Kau berikan Tuhan kesejahteraan kepada setiap umat-Mu ini. Kami yakin dan percaya. Secara khusus Tuhan, HKBP Surabaya ini berkati pemimpin gereja kami, hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani. Berikan sukacita kepada mereka, ikat dan bungkus mereka Tuhan dengan kasih setia, supaya mereka selalu bergandengan tangan melayani gereja-Mu Tuhan, para hamba-hamba-Mu. Berkati juga para jemaat-Mu. Kami yakin Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, tolong urapi kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, atas nama pelayan HKBP Surabaya, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap berdoa, lakukan prokes. Semangat, 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 dan selamat beraktivitas. Terimalah salam kami, salam sehat. Horas.